Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Basuki Heri Winarno, SPD MKom. Saya dosen di Program Studi Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Teknologi Digital Indonesia. Saya mengampu beberapa mata kuliah pemrograman dan juga mata kuliah grafika komputer. Mata kuliah grafika komputer ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan pada semester ganjil. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis mengenai algoritma visual digital sekaligus keterampilan dalam menciptakan, kemudian memanipulasi dan mengimplementasikan aset visual ke dalam media interaktif. Secara garis besar, materi dalam mata kuliah grafika komputer ini mencakup beberapa bagian. Yang pertama grafis 2 dimensi, kedua grafis 3 dimensi, dan bagian berikutnya teknik untuk mengintegrasikan aset-aset grafis 2 dimensi dan 3 dimensi yang telah dibuat tadi ke dalam media interaktif, misalnya ke dalam game. Dalam menyelenggarakan mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment berlandaskan pada metode project based learning. Dengan melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tapi juga langsung mempraktekannya melalui pembuatan project, bisa project media interaktif 2 dimensi, 3 dimensi, atau membuat prototipe game sederhana, baik secara individu ataupun tim. Berikut ini adalah rekaman proses pembelajaran interaktif pada mata kuliah grafika komputer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan kita kali ini. Sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ada yang pernah main itu game seperti PUBG Mobile yang di HP itu, kemudian Genshin Impact, itu bahkan juga Minecraft, atau mungkin Mobile Legend, atau mungkin pernah menggunakan ini ya, Google Maps dalam mode 3D, meskipun mungkin kurang begitu banyak ya. Kemudian animasi di film Pixar, atau mungkin mencoba teknologi virtual reality ya. Ada yang tahu bahwa semua tampilan visual yang kita lihat tersebut itu dibuat atau ditampilkan atau diolah dengan menggunakan konsep-konsep yang akan kita pelajari pada mata kuliah grafika 3D ini. Ya. Nah, di sini di pertemuan ini kita akan belajar tentang dasar-dasar grafika komputer 3D, bagaimana sebuah objek 3D itu dibuat, ditampilkan, dan akhirnya terlihat realistis di layar komputer maupun di smartphone. Berikutnya untuk capaian pembelajarannya, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar grafika komputer 3D, kemudian memahami komponen utama pembentuk objek 3D, lalu menjelaskan tahapan proses rendering secara sederhana, dan terakhir menghubungkan konsep grafika 3D dengan pengembangan aplikasi baik 3D maupun game. Nah, bagian pertama kita akan membahas tentang ini, geometri dan mesh. Mesh itu objek 3D ya, namanya umumnya di bidang grafik itu namanya mesh, disebut dengan mesh. Yang pertama pembentuknya adalah vertex. Vertex itu bukan artinya ya, bisa dikatakan sebagai titik. Untuk bentuk tunggalnya adalah vertex, bentuk jamaknya adalah vertices, bukan vertexes ya. Perlu diperhatikan ini.
Kemudian definisinya adalah titik tunggal dalam ruang 3D dengan koordinat XYZ, koordinat tekstur. Kemudian ada juga konektivitas, ini adalah kumpulan vertex yang membentuk satu objek. Jadi misalnya kalau kita bikin objek 3D, karakter 3D gitu ya, yang modern itu bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan vertex yang benar-benar detail itu, yang khusus untuk film animasi dengan tingkat detail yang tinggi. Bagian berikutnya adalah edge. Edge ini bisa diartikan sebagai garis ya, garis yang menghubungkan dua vertex ya. Jadi ini gambarnya seperti ini. Ini adalah edge-nya. Jadi sini yang di highlight itu adalah 3 buah edge. Kemudian perannya itu adalah kenapa kok ada edge-nya? Edge-nya ini dipakai dalam seperti hanya vertex ya, dipakai untuk proses pemodelan. Jadi kita bisa mengedit masing-masing vertex, masing-masing edge, ataupun masing-masing face seperti nanti kita lihat. Nah ini yang face. Face itu adalah permukaan objek ya. Nah face ini ada yang face berbentuk triangle, ada yang berbentuk quad. Quad itu artinya 4 sisi ya. Kalau triangle kan 3 sisi. Kalau quad itu 4 sisi. Ini bisa dikatakan sebagai wajah dari geometri. Geometri adalah objek kita ini. Face adalah bidang datar yang dibatasi oleh kumpulan edge. Benar-benar dirender dan diberi warna atau tekstur. Kemudian selanjutnya adalah material. Material dan tekstur. Material ini dipakai untuk memberikan warna, detail, dan kedalaman pada objek. Untuk elemen material yang pertama adalah diffuse map atau albedo. Ini adalah warna dasar permukaan. Ada yang menyebutnya sebagai diffuse map atau diffuse saja. Ini istilahnya sudah dipakai agak lama. Yang lebih baru adalah albedo. Perbedaannya di sini kalau diffuse map itu kadang masih menyimpan informasi tentang cahaya yang mengenai map tersebut. Tapi kalau albedo itu tidak ada informasi cahayanya sama sekali. Yang lebih baru adalah albedo ini. Di sini contohnya kalau kita punya map seperti tembok ini, kalau kita aplikasikan ke sebuah bola, itu hasilnya akan seperti ini. Ya, diffuse map, kemudian normal map atau bump map. Keduanya mengacu pada kurang lebih hal yang sama ya. Kalau bump map itu seperti tadi, diffuse tadi, itu istilah lama menggunakan metode grayscale untuk mensimulasikan ketinggian. Dalam ini hitam adalah rendah, putih adalah tinggi, mirip seperti displacement map. Kemudian kalau normal map itu menggunakan data RGB yang mensimulasikan arah cahaya normal vektornya. Jadi perbedaannya seperti itu. Tapi intinya kalau Anda menemukan dua istilah ini, keduanya mengacu pada objek yang kurang lebih sama, yaitu untuk memberikan tekstur yang lebih mirip dengan aslinya. Ini dengan menggunakan bump map, tekstur tembok tadi akan kelihatan seperti ada lekuannya, seperti model 3D sebenarnya, meskipun bolanya ini tidak ada lekukannya sama sekali. Berikutnya adalah kamera. Ini juga penting aspek ini karena apabila kita membuat sebuah ilustrasi atau scene dalam 3D, kita perlu kamera ya. Kamera yang ada di dalam scene kita tadi. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan kamera, yaitu yang pertama adalah FOV, field of view. Ini adalah sudut pandang ya. Jadi seberapa lebar itu kamera bisa menampilkan objek-objek yang ada di depannya. Ini ada low FOV atau zoom, kemudian high FOV. Kalau zoom itu menciptakan efek sinematik, memperpendek jarak antar objek. Kalau high FOV itu memberikan pandangan yang luas, wide. Ya, perbedaannya seperti itu. Kemudian dalam proses pemodelan 3D itu ada dua jenis projection yang perlu diperhatikan, yaitu perspektif projection dan nanti kita lihat ada orthographic projection. Perspektif ini
mirip dengan apa yang kita lihat di dunia nyata ya. Jadi misalnya kita melihat sebuah rumah seperti ini. Objek yang jauh dari kita, bagian belakang rumah itu tampak lebih kecil karena ada perspektifnya. Perspektifnya adalah mata kita. Mata kita ini diwakili oleh kamera di dunia 3D nanti. Kemudian yang bagian depan itu terlihat lebih besar. Ini yang disebut sebagai perspektif. Untuk perspektif ini dipakai, penggunaan utamanya dipakai dalam video game, kemudian juga film, kemudian juga visualisasi arsitektur untuk menciptakan pemandangan yang realistis. Kemudian yang kedua adalah orthographic projection. Orthographic projection ini berbeda dari perspektif projection tadi ya. Orthographic projection itu seakan-akan kita punya 3 buah kamera yang posisinya tetap saat melihat sebuah objek atau beberapa objek tentu saja ya. Misalnya kalau dari depan kita lihatnya seperti ini. Tampak depan, tampak belakang, tampak samping. Dan pada saat ditampilkan, ini hasilnya seperti ini. Tidak ada vanishing point seperti tadi ya, di perspektif yang posisinya lebih jauh dari kita itu tampak lebih kecil. Tapi kalau di orthographic projection, jauh dan dekat dari sebuah objek itu tetap saja ukurannya sama. Ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini dipakai biasanya untuk membuat gambar teknik ya. Kemudian ada juga game 2.5D seperti ini ya, untuk gamenya. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya ya. Kemudian dalam kaitannya dengan kamera kita mengenal ada 2 istilah ya, near and far clipping planes. Plane itu ya seperti bidang datar yang menentukan jarak minimum dan jarak maksimum yang ditampilkan oleh kamera. Contohnya seperti ini. Untuk near clip itu apabila objeknya terlalu dekat dengan kamera, dia tidak akan ditampilkan jika melewati batas dari near clipping tadi. Sebaliknya untuk far clipping itu jarak maksimum. Jadi apabila sebuah objek itu berada di luar dari jarak maksimum ini, objek itu tidak akan ditampilkan juga. Dalam kaitannya dengan near and far clipping planes ini ada juga satu elemen penting yang berkaitan dengan hal ini, yaitu occlusion culling. Occlusion culling itu artinya kamera secara otomatis akan menentukan bahwa objek ini akan ditampilkan atau tidak di layar komputer atau layar HP. Nah, ini apabila kita membuat sebuah game ya, kemudian di game itu ada banyak sekali objek, misalnya di luar ruangan itu ada objek pohon, itu ada ribuan pohon, kemudian ada ratusan bangunan, mobil dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak ada occlusion culling, itu semuanya akan ditampilkan dalam satu waktu dan akan sangat berat dalam proses pengolahannya atau renderingnya karena semuanya diproses tanpa melihat apakah objek itu terlihat di kamera atau tidak. Nah, dalam kaitannya dengan occlusion culling tadi, occlusion culling akan melihat apakah objek itu terlihat oleh kamera. Kalau tidak terlihat, dia tidak akan dirender. Misalnya ada pohon yang berada di luar posisi kamera. Objek-objek seperti ini tidak akan diproses datanya sehingga akan memudahkan atau memperingan kerja pemrosesannya. Kemudian satu lagi untuk occlusion culling ini, apabila di belakang objek besar itu ada objek kecil dan objek kecil tersebut dari sudut pandang kamera itu tertutupi oleh objek besar tadi, maka objek kecil-kecil tadi yang ada di belakang objek besar tidak akan dirender. Ini juga salah satu teknik optimasi dalam game yang sudah menjadi aturan umum ya. Berikutnya tentang lighting di grafika komputer 3D, khususnya untuk simulasi yang realistis itu lighting sangat penting ya. Yang pertama tipe lighting yang paling umum dipergunakan misalnya untuk game
Yang scene-nya outdoor itu adalah directional light, seperti cahaya matahari ya. Ini cahaya yang datang dari arah tertentu dengan sinar yang sejajar. Posisinya tidak relevan, hanya rotasinya yang menentukan arah bayangan. Ini dipakai untuk menerangi seluruh area outdoor dalam satu waktu dengan sumber cahaya yang sangat jauh. Ini simulasinya seperti itu. Kemudian ada juga point light dan spotlight. Point light adalah objek yang memancarkan cahaya ke segala arah dari satu titik tertentu. Spotlight adalah objek yang memancarkan cahaya berbentuk kerucut. Bagian berikutnya adalah rendering dan optimasi. Ini proses rendering adalah proses mengubah data menjadi gambar yang kita bisa lihat di layar. Yang pertama adalah level of details. Ini adalah optimasi. Jadi apabila sebuah objek itu berada di dekat dengan kamera, maka program atau gamenya akan menampilkan LOD yang paling detail. Itu biasanya namanya LOD 0. Kemudian apabila kamera berada di jarak tertentu, misalnya ya 10 meter lah, program akan menampilkan objek yang berbeda, LOD 1, dengan detail yang medium. Di mana detail ini maksudnya adalah jumlah vertex, jumlah line, ataupun jumlah face yang ditampilkan itu tidak sebanyak LOD 0 tadi. Kemudian LOD 2 itu yang lebih jauh lagi, misalnya dalam jarak 100 meter. Pada jarak 100 meter, objek yang ditampilkan mungkin objek yang sangat sederhana. Misalnya objek seperti ini ya. Ini sangat sederhana sekali dengan jumlah vertex, face ataupun triangle itu sangat sedikit. Kemudian di jarak yang paling jauh itu biasanya program akan menampilkan billboard ya. Billboard itu hanya sebuah plane biasa. Fungsi utama dari level of details ini adalah untuk memperingan kerja prosesor dan prosesor grafis di PC ataupun di smartphone. Kemudian berikutnya setelah objek ditampilkan itu kita bisa menambahkan efek seperti bloom, depth of field, kemudian color grading dan motion blur atau yang disebut dengan post processing effect. Ya. Mungkin untuk penjelasannya seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Izin bertanya Pak, perbedaan dari spotlight sama potline itu apa ya Pak? Oh ya, point light and spotlight ya. Point light itu seperti tadi ya, itu ya memancarkan cahaya ke segala arah dari satu titik saja. Misalnya bola lampu atau lilin, ya. Nah, ciri khas utama dari point light ini berbeda dengan directional light tadi ya. Intensitasnya bisa kita tentukan atau yang disebut dengan attenuation. Jadi semakin jauh sumber cahaya tadi dengan sebuah objek, maka semakin redup pula intensitas dari lampu tadi. Tapi tentu saja kita bisa menentukan, misalnya intensitasnya sangat tinggi dan jaraknya menjangkau sangat jauh, itu bisa. Tapi itu tidak realistis ya, karena kalau kita lihat cahaya lilin itu mungkin cuma berapa meter gitu ya. 2 meter aja mungkin sudah nggak kelihatan. Kemudian kalau spotlight itu memancarkan cahaya dalam bentuk kerucut ya, seperti tadi. Ini kalau diibaratkan itu seperti lampu senter. Lampu senter ya. Lampu senter atau lampu panggung itu. Lampu senter bisa diatur kerucutnya, misalnya dengan memutar-mutar bagian depannya, lensa bagian depannya. Kemudian juga untuk lampu panggung itu juga bisa diatur ya. Itu perbedaan antara point light dan spotlight. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Mohon izin Bapak, izin bertanya tentang rendering ya Pak. Tolong dijelaskan tentang post processing dan juga apa manfaatnya, lalu apakah prosesnya itu berat. Terima kasih. Oh ya, ini post processing tadi ya.
efek post processing itu adalah efek yang ditampilkan seperti namanya post processing. Post itu setelah, processing itu setelah pemrosesan. Jadi efek ini dijalankan pada saat objek 3D itu sudah ditampilkan di layar. Sudah ditampilkan di layar baru diberi post processing effect tadi. Misalnya Bloom itu memberikan semacam pendaran cahaya, kemudian ada depth of field itu mengaburkan latar belakang agar pandangan user itu terarah pada khusus pada objek yang ingin kita tampilkan. Kemudian color grading ini biasa dipakai untuk video compositing ya. Jadi untuk memadukan satu scene dengan yang lainnya. Misalnya pada scene pertama itu kita membuat kalau video ya kita mengambil gambar di pagi hari. Kemudian karena jamnya habis, kemudian kita lanjutkan mengambil gambar di siang hari dan di sore hari. Nah itu kan warna pencahayaannya berbeda. Dan kalau kita ingin misalnya menampilkan ketiga video tadi dengan warna yang seragam, misalnya saya ingin agar ketiga video itu ditampilkan dengan nuansa pagi hari. Nah itu kita pakai color grading. Kemudian contoh berikutnya adalah motion blur, itu menambah blur pada objek yang bergerak cepat untuk menampilkan kesan bahwa objek itu geraknya memang cepat. Itu banyak sekali dipakai di video compositing juga ya. Itu untuk post processing. Mungkin ada yang tanyakan lain? Permisi Pak, saya Arif mau bertanya. Kalau misalnya waktu rendering itu kenapa makainya triangle Pak, nggak bentuk yang lain? Itu pertanyaan saya. Oh iya, triangle. Kalau triangle itu seperti namanya ya segitiga. Kemudian kalau quartz itu segi empat. Itu perbedaannya. Kalau triangle itu adalah objek yang ditampilkan pada saat dirender. Ini triangle ini lebih disukai, bukan lebih disukai ya, lebih cocok dibuat pada saat proses rendering karena prosesor dan prosesor grafis itu lebih cepat merender dengan menggunakan triangle. Nah itulah sebabnya pada saat kita mengimpor objek 3D ke dalam game engine, misalnya di Unity atau di Unreal Engine, itu semuanya diubah menjadi triangle karena prosesnya lebih cepat. Nah, kenapa kita menggunakan quartz? Quartz itu lebih disukai pada saat pemodelan saja. Jadi lebih mudah proses pemodelannya apabila kita menggunakan quartz. Mungkin sudah cukup ya. Untuk latihan saya mau Anda nyoba mengamati game atau aplikasi 3D yang sering Anda gunakan, kemudian Anda identifikasikan apa saja objek 3D yang digunakan di dalam aplikasi atau game itu. Kemudian Anda lihat, Anda amati bagian-bagian mana saja yang memiliki jumlah triangle atau quartz yang paling banyak. Kemudian bagian mana yang memiliki triangle atau quartz yang lebih rendah. Ini ya untuk tugasnya nanti dikumpulkan. Hasil pengamatan itu kemudian Anda tuliskan, nggak perlu panjang, cukup satu aja, satu halaman. Kemudian upload di ELA ya, sebelum pertemuan berikutnya. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui forum diskusi atau pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus berlatih. Karena kemampuan di bidang grafika komputer ini pasti akan terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.